Jadi sebelum kita melakukan analisa BOD, kita harus tahu perkiraan harga BOD-nya berapa berdasarkan nilai COD yang kita analisis. Jadi karena COD itu analisisnya hanya memerlukan waktu 2 jam, jadi lebih cepat dibandingkan BOD yang harus 5 hari, maka kita bisa melakukan analisis COD lebih dulu untuk mengetahui perkiraannya BOD-nya berapa sih. Ya. Kemudian ini, di sini ditulis hati-hati BOD tidak dapat diulang karena pencemarannya telah lewat. Betul, karena apa? Karena pada saat kita sampling, maka harga BOD atau nilai BOD yang terukur di dalam botol adalah pada saat kita sampling. Jadi pada saat kondisi sampling itu seperti apa. Apabila itu terlewat, maka ini gimana sih kok gini? Ya, bila itu terlewat, maka kita tidak akan mendapatkan data pada saat yang lalu itu berapa pencemaran yang terjadi. Paham ya? Ini perkiraan nilai BOD yang dapat kita hitung dari COD yang parameter COD yang terukur. Ada kalau sedikit biodegradable, cukup biodegradable, sangat biodegradable itu sebetulnya professional judgment. Jadi karena kan kita belum tahu sebetulnya di dalam sungai ini atau di dalam sampel air itu sifatnya biodegradable atau non biodegradable atau di tengah-tengah. Maka kita bisa menentukan berdasarkan kondisi di lapangan. Jadi kita bisa lihat kondisi di lapangannya seperti apa, kira-kira pencemarannya sumbernya dari mana, sehingga kita bisa menentukan faktor yang harus kita gunakan untuk menentukan perkiraan nilai BOD-nya. Ya, ini pada umumnya pengenceran secara umum, jumlah pengenceran untuk sampel air apabila kita melakukan analisa BOD. Ya, dari mana ini, Bu? Ini dari literatur ya, standar metode, kemudian buku-buku pengolahan biologis pada umumnya, semua mencantumkan pengenceran yang diperlukan untuk harga perkiraan BOD. Air pengencer, dari mana air pengencernya? Air pengencer adalah air yang sudah kita beri larutan buffer fosfat, kemudian larutan FeCl3, kemudian inhibitor nitrifikasi, tadi masih ingat ya, itu dan juga bakteri bila diperlukan. Kalau kita perkirakan air yang kita ambil atau sampel air yang akan kita uji tidak mengandung bakteri atau mengandung bakteri yang jumlah yang sedikit. Sehingga ini rumus atau air pengencer yang diperlukan. Kenapa perlu buffer fosfat? Kenapa perlu CaCl2 dan kenapa perlu ditambahkan oksidator FeCl3 gitu ya. Nah, itu untuk menghilangkan semua faktor-faktor pengotor atau gangguan yang menyebabkan gangguan di dalam analisa BOD. Tadi gangguan-gangguan BOD sudah saya sebutkan termasuk nitrifikasi ya, proses nitrifikasi, sehingga perlu dimasukkan inhibitor untuk bakteri nitrifikasi. Kemudian kenapa perlu ditambahkan benih bakteri? Karena bila dalam sampel air itu tidak ada bakterinya atau bakterinya sangat sedikit, maka tidak akan dapat diukur DO0, perbedaan DO pada hari ke-0 dan hari ke-5. Ya, oleh karena itu perlu dipastikan di dalam air sampel harus ada bakteri yang bisa mendegradasi bahan organik dengan menggunakan melakukan
pemakaian oksigen. Jadi, dan berikutnya juga dalam air harus dipastikan DO-nya saturated atau oksigen terlarutnya maksimal, oksigennya jenuh. Untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pada hari kelima harus dipastikan bahwa oksigen terlarutnya adalah minimal 3 ml. Karena itu harus diaerasi selama 1 jam minimal untuk air yang volume air 10 liter. Kemudian suhunya yang digunakan adalah 20 derajat Celcius, lebih kurangnya adalah 3 derajat Celcius. Kemudian air pengencernya tidak disimpan lebih dari 24 jam. Benih bakteri yang bisa kita gunakan dari manapun ya, yang menggunakan, terutama yang menggunakan bakteri aerobik. Ini prosedurnya, nanti silakan dibaca. Jadi botol Winklernya diisi sampai penuh, kemudian diberi tutup dan diberi seal, simpan dalam inkubator 5 hari pada 20 derajat Celcius, kemudian dalam setiap, itu poin 3 ya, jangan lupa siapkan belangko. Ya, dalam setiap penelitian kita harus menyiapkan belangko atau kontrol untuk memastikan, untuk membandingkan antara BOD pada pada sampel dengan pada belangko. Maaf ya, WFH-nya disambi dengan SFH. Nggak apa-apa, Bu. Ibunya WFH, anaknya SFH. Jadi ya ini, kesana kemari. Ya, itu prosedurnya harus ditutup sampai botol diisi penuh. Jadi biasanya untuk memastikan tidak ada udara di dalam botol, kita mengisi BOD-nya sampai tumpah gitu. Jadi sampai airnya itu keluar dari botol. Kemudian memasang tutup botolnya perlahan-lahan supaya tidak ada gelembung air di dalam botol. Kenapa kalau ada gelembung air? Gelembung air itu menunjukkan adanya udara dari luar yang ikut masuk ke dalam botol. Sehingga bisa jadi udara itu yang digunakan oleh bakteri untuk mengoksidasi atau mendegradasi bahan organik, sehingga oksigen yang ada di dalam air menjadi tidak berkurang. Atau yang tercatat itu tidak sesuai dengan yang digunakan oleh bakteri, karena bakteri menggunakan oksigen yang ada dalam gelembung udara. Oleh karena itu harus dipastikan di dalam botol tidak boleh ada gelembung udara. Kemudian disimpan dalam inkubator 5 hari pada 20 derajat Celcius. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya kita analisis BOD itu sampai dengan BOD ultimate atau bahan organiknya habis dari dalam sampel air untuk mengetahui berapa konsentrasi bahan organik yang ada dalam air. Namun karena kita tidak tahu kapan bahan organik itu akan habis, maka biasanya standarnya kita melakukan uji 5 hari dengan dipertahankan suhu 20 derajat Celcius. Karena pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 hari dengan 20 derajat Celcius itu sudah mencapai lebih dari 70%
bahan organik terdegradasi. Kemudian poin 3, siapkan belangko. Ini untuk membandingkan antara sampel air kita dengan yang mengandung, jadi sampel air kita kan mengandung bahan organik, dengan belangko itu yang tidak mengandung bahan organik, jadi hanya berisi bakteri, untuk melihat perbedaannya berapa. Betul enggak air pengencer sampel kita itu mengandung bahan organik yang bisa didegradasi oleh bakteri. Karena kalau tidak ada kontrolnya, maka kita tidak bisa membandingkan atau memastikan bahwa di botol kita itu ada bahan organiknya. Buat duplikat, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa analisis ini tidak bisa diulang. Kalaupun kita melakukan pengulangan, maka tidak sama lagi kondisinya dengan misalnya sampling kemarin dengan sampling hari ini akan berbeda. Maka kita harus membuat duplikat, jadi duplo atau triplo, jadi diulang 2 kali, ambil 2 sampel botol, sampelnya diambil 2 botol atau 3 botol untuk kita analisa. Jadi DO awal dilakukan segera setelah botol siap diinkubasi. Ini gambaran botol Winklernya yang bawah ini, ya, macam-macam volumenya, kemudian inkubatornya, dan DO meter, ya, untuk mengukur DO-nya. Untuk prosedurnya nanti silakan dibaca sendiri, ya. Jadi kenapa ditambahkan MnSO4, maka karena ini, kemudian kenapa ditambahkan H2SO4, ini adalah bahan-bahan yang kita tambahkan ke dalam sampel kita. Karena metodenya adalah titrimetri atau dititrasi untuk melihat perbedaan warna, maka harus ada reagen. Di sini digunakan iodin untuk mengetahui, untuk mendapatkan perbedaan warna pada saat titrasi tepat pada titik yang diperlukan. Ini untuk parameter DO, ya, prosedur analisa parameter DO. Jadi dalam botol Winkler yang sudah kita isi penuh itu tadi ditambahkan MnSO4 2 mili dan 2 mili alkali iodida asida di bawah permukaan. Jadi pipetnya dicelupkan sampai di bawah permukaan cairan. Kemudian botolnya ditutup. Itu tentu saja pada saat kita menutup botol airnya akan keluar, gitu ya. Kemudian dikocok sampai timbul gumpalan-gumpalan dan dibiarkan mengendap selama 10 menit. Kemudian ditambahkan lagi 2 ml H2SO4 pekat, tutup, dan dikocok sampai dengan gumpalannya larut kembali. Nah, setelah itu diteteskan indikator amilum dan dititrasi. Nah, pada saat warna hilang tepat itu adalah volume yang diperlukan untuk apa itu namanya, menghilangkan atau menganalisis bahan organiknya. Berikutnya adalah parameter permanganat value. Sebetulnya ini tidak standar, ya. Ini hanya untuk permanganat value, ini pendekatan dari nilai BOD. Jadi kalau BOD kita menggunakan analisisnya 5 hari, maka PV ini lebih cepat, tapi tentu saja kurang akurat. Jadi nilai permanganat adalah jumlah kalium permanganat yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dalam 1 liter air pada kondisi mendidih. Jadi nanti analisisnya dilakukan dengan suhu tinggi atau dipanaskan. Jadi ini reaksinya menggunakan kalium permanganat dan H2SO4. Jadi prosedurnya hampir sama seperti pada prosedur BOD, namun ini lebih singkat gitu karena dipanaskan. Jadi mempercepat reaksi, namun tentu saja karena reaksi yang dipercepat, maka standar deviasinya juga pasti akan lebih tinggi. Untuk prosedurnya, seperti yang bisa dilihat di dalam PowerPoint, nanti silahkan dibaca sendiri, ya.
Kemudian ini adalah nilai permanganatnya. Permanganat value atau nilai permanganat yang bisa kita gunakan untuk pendekatan terhadap nilai BOD. Jadi perkiraan kasar dari nilai COD untuk menentukan perkiraan dari pengenceran BOD-nya. Jadi tadi kita menentukan pengenceran BOD bisa dengan menggunakan COD, tapi kita harus analisis dulu 2 jam untuk bisa mengetahui konsentrasi COD-nya berapa, baru kita kalikan dengan faktor untuk menentukan berapa besarnya BOD. Nah, ini lebih cepat lagi. Kita hanya melakukan perkiraan kasar dari COD untuk bisa menentukan pengenceran PV-nya, pengenceran sampelnya berapa banyak. Yang terakhir adalah parameter chemical oxygen demand. Jadi jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dalam 1 liter air dengan oksidatornya adalah kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Ya. Oleh karena itu disebut chemical karena yang berfungsi sebagai oksigennya adalah kalium dikromat dan oksidasinya dilakukan secara chemical atau kimiawi menggunakan kalium dikromat, bukan menggunakan bakteri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa BOD dan COD ini merupakan parameter kunci atau parameter utama dalam analisa kualitas air. Karena dengan mengetahui nilai BOD per COD, maka kita bisa menentukan berapa pencemaran yang terjadi, berapa besar pencemaran yang terjadi, berapa kekuatan limbah, ya, atau berapa kekuatan pencemaran, kemudian apakah air yang kita ukur itu dapat kita olah secara biologis. Ya. Ini pada umumnya domestic wastewater adalah 0,6 sampai 0,8, sedangkan organik industrial bisa mencapai 0,5, sedangkan kalau anorganik atau inorganik wastewater maka kurang dari 0,4. Ini bisa kita ini pada umumnya ya secara general gitu. Dari angka ini kita bisa tentukan bahwa kalau domestik maupun organik industrial, kita bisa menentukan pengolahannya adalah pengolahan biologis. Karena apa? Karena bahan organiknya bisa terdegradasi secara biologis. Jadi kita bisa memanfaatkan aktivitas mikroorganisme atau aktivitas makhluk hidup untuk mendegradasi bahan organik. Namun bila limbahnya adalah inorganik dengan rasio BOD per COD-nya kurang dari 0,4, maka artinya hanya kurang dari 0,4 bahan organik yang bisa didegradasi secara biologis. Sehingga kalau kita menggunakan proses pengolahan biologis, maka efisiensinya tidak akan lebih dari 40%. Sebagus apapun unit pengolahan yang kita pakai, maka efisiensinya tidak akan bisa lebih dari 40%-nya, bahkan kurang dari itu, karena pada umumnya unit pengolahan itu hanya bekerja 80% dari kapasitas desain. Jadi kalau 0,4 ya hanya mungkin 0,25 yang jadi artinya masuk 100 atau masuk 1000 mg per liter, keluarnya adalah 750 ya. Yang terolah hanya sedikit. Tidak bisa sampai 90%. Karena apa? Karena biodegradabelnya hanya organik biodegradabelnya hanya kurang dari 0,4%. Ini poin terakhir ya. Semakin tidak dapat diolah secara biologis, maka perbandingannya akan semakin kecil. Jadi dari situ kita bisa menentukan jenis pengolahan apa yang bisa kita pakai. Ini zat organik yang dapat terukur pada uji BOD maupun uji COD ya. Tadi ada N organik
N-organik yang non biodegradable, inorganik mestinya kalau N. Kalau N inorganik yang jadi sebetulnya gini, kalau COD adalah mendegradasi semua bahan organik, baik yang biodegradable maupun non biodegradable, sedangkan BOD hanya yang biodegradable. Oleh karena itu nilai COD selalu lebih besar dibandingkan nilai BOD ya. Ingat ya, COD selalu lebih besar dibandingkan nilai BOD. Ini pernah terjadi, mahasiswa kita lulusnya cum laude, pada saat ujian ketahuan nilai BOD-nya lebih besar dari COD. Dan dia tidak menyadari bahwa itu salah. Gitu ya. Karena apa? Karena itulah ya, mahasiswa saya tidak menyalahkan. Mahasiswa memang pengennya lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Gitu. Kalau bisa lulusnya cepat, nilainya tinggi, very cum laude gitu ya, dengan semester yang paling pendek. Tapi yang dilupakan adalah memahami. Gitu ya. Kalau di sini kita sudah jelas bahwa dalam COD, analisis COD karena oksidatornya adalah chemical, bahan kimia, dia bisa mengoksidasi karena berfungsi sebagai oksigen ya, mengoksidasi semua bahan organik, baik yang biodegradable maupun yang non biodegradable. Nah, kalau BOD hanya mengolah yang biodegradable saja. Oleh karena itu, nilai COD selalu lebih tinggi dibandingkan BOD. Jangan sampai terbalik ya. Ini prinsip analisisnya. Jadi ada banyak, kalau tugasnya adalah cari SNI untuk analisis COD ya. Itu banyak. Analisis SNI untuk analisis kualitas air dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Setahu saya yang terbaru tahun 2017. Jadi nanti silakan dilihat. Untuk analisis COD ada banyak cara. Ada dengan metode tertutup, ya, jadi dipanaskan dengan metode tertutup, dengan dipanaskan dengan metode terbuka, kemudian ada yang tidak dipanaskan. Jadi ada beberapa cara untuk analisis COD. Nah, cara mana yang kita pilih tentu saja tergantung dari karakteristik limbah yang kita punya, ya. Di sini zat organik dengan campuran dididihkan, kemudian ada asam sulfat dan kalium dikromat, direflux selama 2 jam. Reflux itu dipanaskan ya. Dipanaskan dalam kondisi, kalau ini tertutup nih. Kemudian digunakan perak sulfat sebagai katalis. Kemudian merkuri sulfat untuk menghilangkan Cl-, jadi menghilangkan garam. Kemudian untuk kelebihan kalium dikromat yang tidak tereduksi dititrasi dengan larutan ferroamonium sulfat atau FAS, di mana dengan ditambahkan indikator ferroin maka warnanya akan menjadi coklat kemerahan. Nah, ferroinnya ini harus dilakukan karena FAS tidak stabil dan dapat dioksidasi oleh oksigen, maka harus dilakukan standarisasi FAS, yaitu dengan cara seperti yang dituliskan dalam PPT ini. Nah, perhitungan COD-nya adalah mililiter atau volume FAS yang digunakan untuk titrasi blanko dan dikurangi dengan mililiter FAS yang digunakan untuk titrasi sampel, dikalikan normalitas dibagi dengan volume sampelnya. Gangguan pada uji COD adalah konsentrasi Cl- yang melebihi 2000 mg per liter. Itu dapat mengganggu katalisator Ag sulfat ya. Gangguan ini dapat dihilangkan dengan menambahkan perak sulfat. Kemudian
Untuk perbandingan uji COD dengan BOD, kalau COD itu hanya dilakukan dalam 2 jam, kalau BOD perlu 5 hari. COD bisa menganalisis sampai dengan 800 mg per liter tanpa pengenceran. Kalau BOD selalu perlu pengenceran. COD ketelitiannya 2-3 kali lebih tinggi, sedangkan BOD kurang teliti. Karena apa? Karena ada penambahan air pengencer, penambahan benih, penambahan atau air pengencernya harus di aerasi gitu ya, sehingga banyak faktor yang bisa mengurangi ketelitian hasil analisis. Kalau COD tidak terganggu zat yang bersifat racun terhadap mikroba, namun kalau BOD mudah terganggu zat yang bersifat racun. Yang untuk BOD yang teroksidasi hanya zat yang biodegradable, sedangkan untuk COD tidak dapat membedakan antara yang non-biodegradable dan biodegradable. Jadi semua akan teroksidasi. Untuk mereduksi air limbah yang mengandung COD, maka harus diencerkan dengan air ledeng. Kemudian perlu diperhatikan COD, maka ada asam, kemudian kita menggunakan H2SO4 pekat, kemudian ada CR, ada Hg, ini semua logam berat ya. Nah ini kalau setelah kita selesai melakukan analisis kan di dalam sampel sudah ada asam dan logam-logam berat ini, maka ini akan terbuang juga. Kalau kita membuangnya ke sink, maka sinknya biasanya akan lari ke selokan, selokannya akan ke sungai. Oleh karena itu sebaiknya sampel yang setelah digunakan untuk uji COD harus ditampung dulu sebelum dibuang. Jadi tidak langsung dibuang ke sink. Ya, diencerkan karena mengandung asam pekat, kemudian disimpan dan diolah dengan pengolahan limbah B3. Bisa juga logam di recovery atau diambil kembali untuk dapat digunakan. Oleh karena itu, sesedikit mungkin kita menggunakan sampel untuk COD, uji COD untuk mengurangi limbah COD. Nah, ini juga menjadi masalah di lab kita karena setiap tahun kita melakukan analisis COD dan sebagian besar anak-anak TA menggunakan parameter COD dan BOD sehingga banyak sekali limbah bekas analisa COD yang ada di dalam lab-lab kita. Nah, kalau kalian lihat nanti sempat masuk ke lab, ada jerigen-jerigen yang berisi limbah berwarna hitam, kemudian ada gambarnya tengkorak dicoret ya, itu adalah sisa analisa COD. Ini untuk menjamin kualitas atau analisis parameter COD, maka kita harus menggunakan bahan kimia yang berkualitas PA ya. Jadi bahan kimia itu ada macam-macam. Harganya tentu bervariasi tergantung kemurniannya. Makin murni maka makin mahal. Nah, untuk analisa dengan kualitas yang tinggi kita memerlukan karakteristik bahan kimia yang PA ya, biasanya pro analisis. Kemudian menggunakan alat-alat atau glassware yang bebas kontaminasi yang sudah dibersihkan, kemudian menggunakan alat ukur yang terkalibrasi, dan analisis yang tidak melampaui batas waktu penyimpanan maksimum. Berapa lamanya batas waktu penyimpanan maksimum? Silakan dicek di standar method. Ini korelasi parameter rasio BOD per COD dengan BOD per TUC. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa langsung di sini atau melalui WA grup kita. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, silakan nanti dibaca PPT-nya akan saya upload di Google Classroom ya. Kemudian tugasnya adalah membaca standar metode. Sementara ini kami sedang menyusun buku TAPL dalam bahasa Indonesia. Jadi selama bukunya belum ada, silakan dibaca standar metodenya.
Standar metode yang terbaru adalah edisi 23 tahun 2017 yang bisa di-download gratis. Kalau yang 2019 mungkin belum ya. Silakan di-download dan dibaca. Di situ ada penjelasan lengkap mengenai parameter-parameter yang kita bahas hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan online kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bisa ketemu lagi segera setelah pandemiknya berakhir ya. Mudah-mudahan pandemiknya segera berakhir supaya kita bisa segera ketemu lagi. Pertanyaan bisa disampaikan di grup. Kalau misalnya belum ada pertanyaan saat ini, di grup bisa ditulis, atau mungkin nanti kalau misalnya banyak yang ingin bertanya dan perlu penjelasan online, silakan disampaikan di grup atau disampaikan melalui Komting ya, Mega. Nanti kita bisa bahas secara online mungkin kalau diperlukan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.